Sekarang, saya mau bahas sedikit lebih ke arah spiritual gitu ya. Sekarang bisa dibilang banyak orang tuh selalu berpikir bahwa teknik dan skill itu yang sangat mempengaruhi rezeki kita dalam arti duit gitu ya, rezeki dalam bentuk uang. Seringkali kita lupa bahwa 80% faktor dari kesuksesan kita itu sebenarnya bisa dibilang faktor langit. Ridho Tuhan lah, rezeki dari Tuhan gitu kan. Banyak orang yang suka curhat ke saya, saya lagi pusing, ini bisnis lagi sepi, aduh gimana ya orderan tuh susah banget, pokoknya tuh ngeluh terus. Solusinya awalnya nih yang saya berikan, oke coba kamu mulai dengan bersyukur dulu. Bersyukurlah setiap hari, tapi jangan bohong, jangan denial dengan hati sendiri. Bersyukur kira-kira ketika kamu memejamkan mata, lalu kamu mengucapkan terima kasih. Kadang di awal-awal itu ketika kita ngomong terima kasih buat apa ya? Tapi terus-terus aja ngomong terima kasih. Bahkan nanti pas udah ngomong ketiga, terima kasih. Pelan-pelan diresapi kata-kata itu sampai akhirnya terlintas. Terima kasih ya Tuhan, saya masih memiliki keluarga yang utuh. Saya masih bisa makan hari ini. Saya masih punya atap di atas kepala saya. Jadi terima kasih yang memang sejujurnya. Kenapa saya bilang jangan denial? Ya, kalau denial juga toxic juga kan. Itu yang disebut toxic positivity. Misalnya kalau toxic positivity itu macam seperti biasanya kita bisa ada orderan atau ada klien sehari misalnya 10. Kok kali ini literally benar-benar nggak ada. Tapi kita masih bilang terima kasih ya Tuhan, saya masih bisa ngirim orderan sehari sekali, 1 box misalnya. Kalau ternyata sebenarnya di hati kita kecewa, ya udah jangan diomongin. Terima kasihlah yang tulus dan yang memang tidak menyangkal perasaan kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi mulailah sering bersyukur, ucapkan terima kasih. Ibaratnya kalau misalnya kita tidak bersyukur untuk hal kecil yang pernah Tuhan berikan kepada kita atau apa yang sudah kita miliki, lalu kita selalu fokus dengan apa yang kita belum miliki. Ya kasarnya kalau saya misalnya ya memberikan sesuatu ke teman saya gitu, tapi dia sendiri tuh juga nggak notice gitu kan. Terus ujung-ujungnya bilang, kamu tuh nggak pernah ngebantuin saya Chris gitu. Ya saya mau ngasih dia lagi nggak? Gitu kan kasarnya kan. Jadi awalilah selalu mulai dengan bersyukur. Nah, dan coba deh mulai lihat di kehidupan kita, maksudnya yang lalu-lalu lah ya. Apakah baru pertama kali ini kita merasakan putus asa, kegagalan, atau rasa kayak bingung mau ngapain? Apakah ini baru pertama kali terjadi di hidup kalian? Enggak juga. Kalau kalian lihat di mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya rasa juga pasti kalian pernah mengalami proses seperti ini. Lalu lihat dong, kenapa kalian sampai sekarang bisa berdiri tegar di sini, bahkan bisa surviving semuanya itu? You have to give yourself credit gitu. Jadi kalau misalnya kalian curhat, terus orang bilang, kamu pasti bisa kok melalui ini. Itu sebenarnya bukan motivasi basi gitu ya. Kamu bisa melalui ini, seperti sebelum-sebelumnya. Ingat kan? Dan kalau kalian kuat imannya, kalian harusnya bisa meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik buruk, baik indah sekalipun, semua selalu ada hikmahnya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seizin Tuhan dan demi kebaikan kita, bisa saja kalau misalnya amit-amit bangkrut gitu ya, bisa saja mungkin karena Tuhan ingin menyelamatkan kita dari bencana kesombongan. Apalagi kalau misalnya kita selama ini bisnis pun selalu diniatkan untuk ibadah. Maka ketika kita merugi pun, kita hanya rugi uang, tapi masih untung dari pahala. Dan ingat pula, ujian itu datang kepada orang yang beriman, bukan orang-orang justru yang sedang jauh dari Tuhan. Kalau orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan, itu biasanya kita sebut dengan cobaan. Cobaan atau hukuman lah, atau mungkin azab gitu kan. Nah, ketika orang-orang yang jauh dari Tuhan lalu kembali ke Tuhan, kemudian lalu dia berdoa setiap hari, kan sering juga nih ada orang bilang, Tuhan itu jahat, saya udah berdoa setiap hari, saya udah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kenapa? Kenapa ini terjadi kepada saya? Nah, pernah gak sih terpikir di kalian ketika sesuatu yang baik terjadi kepada kalian, pernah gak terpikir, toto omset rame gitu kan? Kenapa gak pernah nanya, kenapa ini terjadi ke saya? Ketika sesuatu yang indah terjadi. Tapi ketika sesuatu yang buruk, malah nanya, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Karena ingat ya, kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu yang bagus, lalu merasa kalian pantas dalam artian, ya iyalah selama ini saya selalu rajin bersedekah, saya selalu rajin berdoa, pantas dong saya dapat ini. Itu udah kesombongan loh.
Karena ingat juga, dari setiap harta di dunia yang dititipkan kepada kita, itu adalah hak prerogatif Tuhan, di mana di dalamnya pun juga terdapat hak-hak orang yang lebih kurang mampu dari kita, yang sebenarnya Tuhan ingin bantu melalui kita, di mana kita diberikan kemuliaan untuk menjadi penyalurnya. Ingat ya, segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, itu semua adalah demi kebaikan kita. Kalau yang buruk terjadi, pasti ada hikmahnya. Sama aja, contoh seperti ini. Saya kan sering sekali sharing gimana saya itu suka nulis project. Nulis project yang akan saya bawakan ke dalam doa. Saya itu di bulan Juni, saya nulis project, saya ingin memiliki omset 3 kali lipat dari omset saya di bulan Juni di saat itu. Dan bayangkan kalau misalnya itu dikabulkan. Karena di bulan Juli, pertama, satu persatu karyawan saya sakit. Ya, karena pandemi. Kalau misalnya itu terjadi, lalu misalnya stok saya yang saya sudah pesan nih, stok untuk jualan Lume Color sih udah banyak jebret datang gitu kan. Siapa yang mau ngirim? Karyawan lagi nggak ada, lagi WFH pula sebagian besar. WFH-nya juga bukan karena mereka sehat ya, tapi karena mereka sakit. Sehingga ketika di bulan Juli itu stok saya delay datangnya karena PPKM segala macam, sehingga ada delay di clearance ya di bea cukai untuk packaging kan saya ada import packaging dari luar. Kemudian juga karyawan-karyawan saya juga banyak yang sakit. Ya memang di saat itu saya belum siap. Jadi disitulah saya mendapatkan hikmah bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu di saat yang tepat dan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan balik lagi di masa-masa yang lalu nih, saya pernah loh merasakan hidup itu tuh udah sepertinya tidak berarti lagi buat saya, sampai saya tuh kayak mau mati aja gitu loh. Itu di pernikahan saya yang pertama. Jadi saya memang menikah 2 kali. Cumanya seandainya saya kembali ke masa lalu. Lalu saya udah tahu nih, oh saya akan nikah 2 kali dan saya akan cerai dengan suami yang pertama. Kemudian saya memutuskan, udahlah ngapain juga saya nikah dengan orang ini, karena saya tahu nanti saya akan cerai misalnya. Lalu saya memutuskan untuk langsung nikah dengan suami saya yang sekarang. Kalau itu terjadi, anak saya yang pertama nggak lahir dong. Dan saya tentunya tidak mau itu terjadi, ya. Dan juga saya mungkin akan terus menjadi seorang wanita yang ambisius, yang money oriented, ya, yang sama sekali tidak punya waktu untuk keluarga, sehingga bisa saja mengulangi kegagalan-kegagalan yang sama. Sama juga seperti halnya ketika saya melakukan trading option ya di saat itu, di waktu umur saya 30-an, 30 awal, dan saya baru menikah dengan suami saya yang sekarang itu setahun ya. Dan seandainya di saat itu saya tidak loss 3 miliar dalam waktu hanya 3 hari, ya, karena waktu itu kenapa bisa 3 miliar cepet banget dalam 3 hari? Karena memang waktu itu saya benar-benar masukin 3 miliar, saya masukin all in, dan dalam 3 hari hilang semua gitu. Saya orangnya terlalu risk taker banget. Jadi seandainya saat itu saya tidak ditampar oleh dunia, tidak ditampar oleh Tuhan gitu ya. Seandainya saya benar-benar keputusan saya di saat itu tepat, kemudian saya malah dapat 3M gitu, ketimbang kehilangan 3M. Bukan tidak mungkin dengan manajemen emosi saya di saat itu yang sangat buruk, lalu kesombongan saya, wah tiap kali saya trading saya pasti cuan. Bukan nggak mungkin, saya bisa aja malah itu uang yang hasil kemenangannya lah kasarnya ya, saya cemplungin lagi all in, bahkan saya jual aset-aset saya, yang ujung-ujungnya pada titik poin tertentu loss semuanya, dimana akhirnya saya bisa kehilangan semua aset saya, bahkan bisa jadi nggak akan ada nih yang namanya 101red.com, nggak akan ada tuh yang namanya Lume Colors, bahkan bisa jadi keluarga saya pun juga bisa jadi nggak ada, terpecah belah semuanya. Kadang kita ditampar itu untuk menghindari kehilangan-kehilangan yang jauh lebih parah. Ya, jadi kalau misalnya saat itu saya nggak ditabok gitu ya, bisa saja saya makin gila, dan malah lossnya makin banyak. Dan banyak sekali lah kejadian-kejadian di masa lalu yang seperti itu. Cumanya sekarang kalau saya berkaca ke masa lalu itu, untung aja saya nggak bunuh diri di saat itu gitu loh. Coba kalau bunuh diri, ya nggak mungkin saya berada di sini sekarang, di titik ini, dan bahkan saya bisa bilang di titik ini adalah the best chapter of my life. Sehingga pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian yang mungkin pernah merasakan kegagalan-kegagalan di masa lalu dan kalian bisa lalui, bahwa life turns out better gitu. Nah, kalau misalnya kalian percaya bahwa Tuhan dulu jagain kalian sehingga bisa melalui itu semua, kenapa kalian tidak percaya kalau Tuhan akan jagain kalian juga di saat ini untuk melalui ujian ini pun juga untuk bisa naik kelas yang lebih tinggi, naik derajatnya. Karena ingat juga ujian-ujian yang terjadi pada orang-orang yang beriman itu kita harus yakini bahwa itu untuk menaikkan derajat kita jika kita lulus, dan juga untuk menghapus dosa-dosa baru kita. Jadi mungkin bagi yang bingung kenapa saya jadi menghubung-hubungkan ini dengan kekuatan Tuhan, segala macam ya. Bahkan saya sering juga sharing mengenai law of attraction. Karena law of attraction itu ya bisa dibilang sunatullahnya Tuhan gitu kan. Karena ya hukum gravity, hukum segala macam hukum itu Tuhan yang menciptakan. Jadi bisa dibilang saya sangat percaya dengan kekuatan Tuhan, kekuatan doa kita, keyakinan kita, iman kita,
Kalau buat muslim mungkin zikir kita, fikir kita, ikhtiar kita yang sangat berpengaruh besar, bahkan 80% di dalam kehidupan kita. Ibaratnya kita harus ingat ketika kita ingin hidup kaya, kita tuh sering lupa bahwa hidup itu sendiri adalah kekayaan. Ketika kita takut untuk memberi, bersedekah, segala macam, kita sering lupa bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian. Dan ketika kita ingin jadi yang terkuat, kita pun sering lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan kita kekuatan. Bahkan ketika kita takut merugi, kita sering lupa bahwa hidup kita itu sebetulnya sudah merupakan keberuntungan karena merupakan anugerah. Bahkan seringkali juga ada yang bilang, kenapa sih kita masih dibangunkan di pagi hari? Itu karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat atau untuk menghapus dosa-dosa kita yang kita buat baik tidak disengaja maupun disengaja. Atau kita masih menjadi kepanjangan tangan, diberikan kemuliaan untuk menyalurkan harta-harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, yang dimana di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang Tuhan ingin kita bantu hidupnya. Dan ternyata hidup ini sangat indah kalau kita selalu bersyukur kepadanya. Jadi bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia maka hidup ini akan indah. Dan bukan karena tidak ada rintangan maka kita jadi optimis, tapi justru karena kita optimis maka rintangan menjadi tidak akan terasa. Dan bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, maka semuanya pun menjadi mudah. Dan bukan karena semua baik, maka kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum, maka semua pun menjadi baik. Jadi, bila kita tidak bisa menjadi jalan besar bagi orang lain, cukuplah menjadi jalan setapak yang bisa dilalui oleh orang lain. Bila kita tidak bisa menjadi matahari, cukuplah menjadi lampu yang bisa menerangi sekitar kita. Dan bila kita belum bisa berbuat baik untuk orang lain, minimal kita bisa berdoa untuk kebaikan orang tersebut. Ingat ya, ketika semua niat kita, ikhtiar kita, bisnis kita diniatkan untuk ibadah, ketika kita merugi, bisa jadi Tuhan menyelamatkan kita dari bencana kesombongan. Dan ketika kita merugi, kita hanya rugi secara uang, tapi tetap untung dari sisi pahala. Dan ingat juga, kegagalan itu adalah cara Tuhan untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untuk kamu. Saya Christine Ali, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini.